Oke, halo teman-teman. Halo ya guys ya. Saya di sini, nama saya ya di bawah ini yang akan saya sebutkan Muhammad Asrul Afudin dengan nomor NIM 060403230075. Ya. Di sini saya akan menyampaikan PPT saya, yaitu penyusunan rencana strategi yang berupa dengan metode PSC. Nah, penyusunan Renstra ini adalah paduan praktis yang menggunakan metode PSC, yang mana rencana strategi ini merupakan hal penting bagi setiap organisasi, bagi perusahaan, bagi instansi pemerintah ataupun organisasi lainnya yang berfungsi untuk menunjukkan peta jalan untuk mencapai tujuan organisasi dan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Nah, metode PSC ini yaitu peluang eksternal, strategis, dan kapasiti. Yang pertama itu mencari peluang. Dari peluang itu mencari peluang baru di pasar untuk menganalisis potensi pertumbuhan. Nah, dari eksternalnya yaitu menganalisis faktor eksternal untuk mempengaruhi organisasi seperti tren pasar dan kompetitornya. Nah, lanjut ya guys ya. Yang ketiga yaitu strategis, yang mana membuat rencana strategi yang berfokus untuk memanfaatkan peluang dan mengantisipasi tantangan. Nah, yang selanjutnya yaitu kapasiti, yaitu mengevaluasi sumber daya yang berkapasitas internal organisasi seperti halnya teknologi, tenaga kerja, dan finansial. Nah, berikut ini adalah langkah-langkahnya dalam penyusunan Renstra ini dalam menggunakan metode PSC, yaitu yang pertama menganalisis lingkungan eksternal, yang mana memahami peluang-peluang eksternal seperti halnya kondisi ekonomi, tren pasar, dan kebijakan pemerintahnya atau yang lainnya. Yang kedua yaitu menganalisis kapasitas internalnya, yang mana mengevaluasi kegiatan atau kekuatan dan kelemahan internal seperti halnya sumber daya dan teknologi dan kompetensi karyawannya. Yang selanjutnya yaitu penyusunan strategi. Penyusunan strategi ini memanfaatkan peluang dan mengantisipasi tantangan baik eksternal maupun internalnya. Nah, selanjutnya implementasi strategi, yaitu menentukan inisiatif strategi rencana aksi yang terstruktur dan merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Lanjut ya guys, itu untuk contoh Renstra menggunakan metode PSC ini, yaitu yang pertama menganalisis lingkungan eksternal. Nah, yang kedua menganalisis kapasitas internal. Nah, selanjutnya penyusunan strategi. Selanjutnya mengimplementasi strategis. Yaitu yang pertama analisis eksternal tadi memahami tren pasar dan kompetitornya. Yang internal yaitu mengevaluasi sumber daya dan teknologinya. Yang penyusunan strategis yaitu memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan. Nah, yang implementasi yaitu merencanakan program dan inisiatif untuk merealisasikan. Selanjutnya lanjut guys, analisis lingkungan internal, eksternal ya, eksternal. Salah keceplosan tadi, internal, yang benar eksternal. Nah, ini peluang dan tantangannya, yaitu peluang dalam tren pasar, yaitu perubahan permintaan konsumen seperti teknologi baru dan perkembangan industri, dan kompetitor yaitu seperti strategi dan kekuatan kelemahan mereka, regulasi pemerintah, kebijakan pemerintah, peraturan dan perizinan yang dapat dipengaruhi oleh bisnis, teknologi yaitu perkembangan teknologi baru yang untuk menciptakan peluang-peluang baru. Nah, selanjutnya analisis internalnya, kekuatan dan kelemahannya yaitu tim yang kompeten, memiliki tim yang ahli, memiliki tim yang berpengalaman. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu produk yang berkualitas, yang mana menawarkan produk-produk atau layanan-layanan yang tinggi yang memudahkan atau memenuhi
kebutuhan pelanggan. Nah, kelemahannya yaitu kurangnya investasi, yaitu terbatasnya sumber daya dan dana untuk pengembangannya. Yaitu selanjutnya proses operasional. Proses ini yaitu yang belum optimal untuk membutuhkan efisiensi. Selanjutnya penyusun strategis yang inisiatif strategis, yaitu identifikasi strategis yang mana ditentukan strategi yang selaras dan peluang yang berkapasitas organisasi baik internal maupun eksternalnya. Yang kedua yaitu pengembangan inisiatif strategis. Tetapkan program dan inisiatif yang spesifik untuk mewujudkan strategis yang telah dipilih. Selanjutnya alokasikan sumber dana. Nah, selanjutnya itu mengalokasikan sumber daya, yang mana ditentukan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi inisiatif strategis. Selanjutnya evaluasi dan monitoring, yang mana pantauan untuk kemajuan implementasi dan evaluasi efektif inisiatif strategis secara berkala. Nah, kesimpulan dan rekomendasinya yaitu yang pertama, implementasi rencana itu dipastikan bahwa rencana strategis diimplementasikan dengan tepat dan terstruktur ya. Nah, jadi implementasi ini harus diimplementasikan dengan tepat dan juga secara terstruktur agar lebih baik. Dan evaluasi berkalanya itu dilakukan evaluasi untuk mengukur efektivitas renstranya dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Yang ketiga yaitu komunikasi terbuka, yang mana komunikasi renstra secara jelas dan transparan kepada seluruh anggota organisasi. Nah, mungkin ini saja tutorial atau PPT penyusunan rencana strategi dengan metode PESC yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, mohon maaf. Kurang lebihnya mungkin ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.